Hai gengs, balik lagi di Canteris. Pada segmen Teknosiana kali ini, Aifa mau membahas tentang awal tercetusnya kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI. Nah, AI sendiri adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya adalah kecerdasan buatan gengs. Siap untuk sedikit terobak ke masa lalu? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bisa kali klik tombol like sama subscribe-nya dulu. Ceritanya bermula di era 1950-an gengs. Bayangin, komputer masih segede gaban dan cuma bisa ngerjain tugas-tugas dasar. Tapi ada sekelompok ilmuwan yang punya mimpi gede. Mereka pengen bikin mesin yang nggak cuma bisa ngitung angka, tapi juga berpikir kayak manusia. Mereka itu para visioner yang ngebayangin dunia di mana mesin bisa belajar dari pengalaman dan ngambil keputusan sendiri. Salah satu tokoh pentingnya adalah Alan Turing, seorang matematikawan yang kece abis. Dia nanya nih sama dirinya sendiri, bisakah mesin berpikir? Terus dia ciptain Turing Test buat ngukur kemampuan mesin dalam niruin perilaku manusia. Alan Turing menyadari bahwa berpikir itu sulit untuk didefinisikan, jadi dia mengganti pertanyaan tersebut dengan imitation game atau permainan tiruan. Dalam game ini, ada 3 peserta, seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang interrogator yang tidak bisa melihat kedua orang tersebut. Interrogator harus menentukan siapa yang laki-laki dan siapa yang perempuan hanya dengan bertanya jawab melalui teks. Alan Turing mengubah sedikit permainan ini. Jadi, ada seorang interrogator yang harus menentukan mana yang manusia dan mana yang mesin, hanya dengan pertanyaan dan jawaban teks. Jika interrogator tidak bisa membedakan jawaban mesin dengan manusia, maka mesin tersebut dianggap telah lulus Turing Test. Turing Test ini menjadi sangat berpengaruh dalam dunia kecerdasan buatan, karena ini adalah salah satu cara pertama untuk mengukur apakah sebuah mesin bisa menunjukkan perilaku yang mirip dengan manusia. Meski begitu, Turing Test juga banyak dikritik karena beberapa alasan, seperti tidak mempertimbangkan aspek nonverbal dari komunikasi manusia dan potensi untuk mesin hanya meniru perilaku manusia tanpa benar-benar mengerti. Tapi, meskipun ada kritiknya, Turing Test tetap menjadi bagian penting dari sejarah AI dan sering dibicarakan ketika kita membahas tentang kemampuan mesin untuk meniru, atau bahkan melebihi kecerdasan manusia. Setelah kita ngobrol tentang Alan Turing dan Turing Test yang fenomenal, mari kita celusin lebih dalam ke era 1950. Di masa itu, para ilmuwan mulai serius memikirkan tentang mesin yang bisa berpikir. Mereka nggak cuma mau mesin yang bisa ngitung atau nyimpan data, tapi juga yang bisa mengerti dan belajar dari pengalaman. Di Dartmouth College, para ilmuwan berkumpul dan punya visi yang sama. Mereka mau menciptakan mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. Mereka mulai eksperimen dengan algoritma dan program yang bisa belajar dari kesalahan dan suksesnya sendiri. Ini adalah langkah awal yang berani, karena sebelumnya, ide seperti ini cuma ada di buku fiksi ilmiah. Tapi perjalanan AI nggak selalu mulus, gengs. Ada masa di mana dana penelitian susah didapat dan banyak proyek AI yang terhenti. Ini yang disebut musim dingin AI. Tapi, seperti kata pepatah, setelah badai pasti ada pelangi. AI bangkit lagi dengan inovasi baru, seperti pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan yang mengubah cara kita melihat teknologi. Dan sekarang, di era kita, AI udah jadi bagian dari kehidupan kita. Dari Siri yang nemenin kita ngobrol, sampai rekomendasi YouTube yang tahu apa yang kita mau tonton.
AI udah jadi teman yang nggak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Pada tahun 1955, John McCarthy mencetuskan istilah artificial intelligence. Beliau bisa juga kita sebut Bapak Kecerdasan Buatan. Karena kontribusi dan dedikasinya dalam bidang AI ini, beliau menciptakan bahasa pemrograman LISP pada tahun 1958, yang menjadi salah satu bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam penelitian AI. LISP merupakan singkatan dari List Processing. LISP memiliki sejarah panjang dan sangat berpengaruh dalam dunia kecerdasan buatan. LISP adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi tertua kedua yang masih digunakan secara luas setelah Fortran. Setiap prosedur di LISP adalah fungsi, dan ketika dipanggil, ia mengembalikan objek data sebagai nilainya. Bapak McCarthy juga berperan penting dalam pengembangan teori komputasi matematis dan sistem time-sharing komputer, yang merupakan pendahulu dari internet seperti yang kita kenal sekarang ini. Selain itu, beliau mendirikan Stanford Artificial Intelligence Lab atau SEL, salah satu pusat penelitian terkemuka di bidang AI. Dengan segala pencapaiannya, McCarthy telah mendapatkan banyak penghargaan, termasuk Turing Award pada tahun 1971, yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi di bidang komputer. Jadi, bisa dibilang tanpa John McCarthy, AI mungkin tidak akan berkembang sampai sejauh ini, gengs. Kita bisa lihat betapa jauhnya AI telah berkembang. Dari mimpi gila di tahun 1950-an hingga menjadi teman sehari-hari kita. AI telah menunjukkan bahwa batas-batas kemungkinan bisa terus diperluas. Kita telah menyaksikan bagaimana AI membantu kita dalam berbagai cara, dari mempermudah pekerjaan kita hingga memberikan hiburan yang tak terbatas, dan yang paling penting, AI telah membuka pintu ke masa depan yang penuh dengan inovasi dan kemungkinan baru. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, perjalanan AI masih panjang dan penuh kejutan. Terima kasih telah bersama Aifa di segmen Teknosiana. Teruslah berinovasi, berkreasi, dan tentunya, teruslah bercerita. Karena setiap cerita adalah langkah baru menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa lagi di Teknosiana selanjutnya, gengs.